Kalau ngebahas Avatar, harus kita mulai dengan air, tanah, api, udara. Zaman dulu, kita suka banget nonton animasi Avatar. Kemudian, semua berubah saat adaptasi Si Ong menyerang. My name is Zong. Hanya Netflix, ketua dari adaptasi yang dapat menyelamatkannya. Tapi saat dunia tidak sabar menunggunya, proyeknya di-delay. Bertahun kemudian, adaptasi yang lebih baik akhirnya muncul. Lebih akurat, walaupun dengan sedikit perubahan. Walaupun kemampuan menggarap One Piece luar biasa, kita masih harus melihat apakah ini akan sebagus itu. Tapi aku percaya, Netflix dapat menyelamatkan adaptasi Avatar. Setelah penantian panjang, series Avatar The Last Airbender live action akhirnya tayang di Netflix dan langsung 8 episode guys. Series ini membuka episode pertama dengan mengintroduce Aang, si bocah 12 tahun yang ditakdirkan menjadi Avatar. Dia bakal berpetualang ke seluruh dunia untuk berlatih dan memenuhi takdirnya sebagai Avatar untuk merestore kedamaian dunia dan menghentikan perang negara api. Well, ada banyak yang bisa kita bahas dari episode 1 ini, mulai dari cerita, karakter, dan easter eggs dari kartun originalnya. Daripada lama-lama, langsung aja kita bahas dan breakdown episode pertama Avatar The Last Airbender. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode pertama Avatar The Last Airbender menjadi awal yang menjanjikan buat seriesnya. Berhasil merangkum awal konflik perang 100 tahun, originnya si Aang, dan pertemuan dia dengan Katara dan Sokka secara padat, tapi tidak mengkhianati sumber asli dari cerita animasinya. Kita recap dulu ceritanya. Episode ini bercerita tentang awal mula dari perang yang dimulai oleh negara api untuk mengekspansi kerajaan mereka. Ini dimulai dengan memberikan informasi intel palsu tentang penyerangan negara api ke kerajaan bumi. Ini sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian seluruh dunia ke kerajaan bumi. Padahal mereka sebenarnya akan menyerang para pengembara udara sebagai cara untuk menghabisi Avatar. Ini karena Sojin tahu siklus Avatar selanjutnya akan lahir dari pengembara udara dan Avatar adalah satu-satunya yang bisa menghalangi rencana negara api untuk menaklukkan dunia. Sementara itu di kuil udara selatan, para pengembara udara dari seluruh dunia berkumpul dalam rangka perayaan festival komet besar. Kita diperkenalkan dengan Aang, bocah periang berumur 12 tahun yang sangat berbakat. Dia adalah orang termuda yang mendapatkan tato Master Airbending. Tapi ini karena Aang ternyata adalah reinkarnasi dari Avatar. Aang punya mentor dan sahabat dekat, yaitu Gyatso. Dia menentang Dewan Pengembara Udara untuk mengasih tahu Aang tentang statusnya sebagai Avatar lebih cepat dari seharusnya. Desakan Dewan berkaitan dengan berita perang yang akan dilakukan negara api ke kerajaan bumi. Makanya Gyatso akhirnya langsung ngasih tahu Aang. Yang justru ini bikin Aang galau dan merasa nggak siap untuk menanggung tanggung jawab ini. Aang kemudian pergi sama bison terbangnya apa buat menjernihkan pikiran. Tapi di saat yang sama, Sojin dengan pasukannya langsung melancarkan serangan brutal ke kuil udara yang membuat nggak ada satupun yang selamat. Aang nggak menyadari serangan itu, tapi dia dan Appa malah terjebak dalam badai besar dan tersapu gelombang besar yang menenggelamkannya. Secara insting, Aang mengaktifkan Avatar State yang membuatnya membeku dalam bola energi. 100 tahun kemudian di desa Wolf Cove, suku air selatan, ada dua bersaudara. Sokka, pemimpin suku setelah ayahnya pergi berperang dengan negara api, dan Katara, satu-satunya pengendali udara yang tersisa di suku air selatan yang sedang berlatih diam-diam. Saat mereka memancing, perahu mereka tersapu arus dan terdampar di bongkahan es tempat Aang membeku. Saat Katara melakukan waterbending, tanpa sadar bongkahan itu terpengaruh dan meledak menembakkan pancaran energi yang sangat besar ke langit. Aang pingsan dan segera dibawa sama Katara dan Sokka kembali ke desanya. Pancaran energi itu tadi juga dilihat oleh Pangeran Zuko di atas kapal negara api yang kebetulan ada di dekat situ. Zuko adalah pangeran yang diusir dari negaranya oleh ayahnya, Fire Lord Ozai, sampai dia bisa menemukan Avatar untuk mengembalikan kehormatannya. Dia sangat gigih, memburu, dan mengikuti tanda-tanda keberadaan Avatar. Zuko akhirnya juga berlayar ke Wolf Cove karena itu adalah satu-satunya pemukiman di wilayah tersebut, dengan asumsi di sanalah Avatar berada. Di sisi lain, Aang yang udah sadar mengetahui dari Grand neneknya Katara dan Sokka kalau ternyata 100 tahun sudah berlalu sejak dia membeku dan Aang adalah pengendali udara terakhir. Pasukan negara api Zuko akhirnya tiba dan menuntut penduduk desa untuk menyerahkan Aang. Sokka mendefend desanya dan menentang Zuko, tapi dia bukan tandingan buat Zuko.
Zuko. Saat Zuko mau membakar desanya, Aang turun tangan langsung dan menyerahkan diri asal Zuko mengampuni dan meninggalkan desanya dengan utuh. Aang kemudian dibawa ke kapal Zuko, tapi singkat cerita dia bisa menggunakan kekuatan pengendalian udaranya untuk melarikan diri. Untungnya Katara dan Sokka yang menaiki Appa tiba tepat waktu untuk membantu Aang kabur. Mereka bertiga kemudian sepakat kalau mereka nggak bisa kembali ke desanya karena akan berbahaya buat penduduk desa. Aang akhirnya membawa mereka ke kuil udara selatan yang udah hancur total, dan ketika Aang melihat jasad Gyatso, dia shock dan sekali lagi men-trigger Avatar State-nya, menyebabkan angin puyuh yang kuat muncul di sekelilingnya. Sampai akhirnya dia kembali tenang. In the end, Aang memutuskan untuk menyelesaikan misi yang udah ditakdirkan buat dia 100 tahun yang lalu, yaitu menyelesaikan latihannya dan menguasai seni pengendalian elemen lainnya, sehingga kematian para pengembara udara nggak sia-sia dan dia bisa mengalahkan negara api untuk membawa keseimbangan antar keempat negara sekali lagi. Oke, kita breakdown episode ini. So, series ini dimulai dengan menunjukkan sebuah komet yang kalau di animasinya, komet ini disebut dengan komet Sozin. Komet Sozin ini adalah benda langit yang melintasi bumi setiap 100 tahun sekali dan hanya melintasi permukaan bagian atas atmosfer. Sozin mengetahui dan mempelajari tentang keberadaan komet ini, di mana dia menemukan fakta kalau komet ini memberikan para pengendali api kekuatan dengan level yang sangat tinggi. Semua pengendali api akan menjadi jauh lebih kuat ketika komet ini melintas. Sozin mengetahui kalau dia berpotensi menaklukkan dunia menggunakan kekuatan itu, dan inilah awal bagaimana dia memulai perang habis-habisan menyerang negara lain untuk menaklukkan dunia. Sozin melancarkan serangan mematikan pertamanya yang tanpa ampun dan sadis yang mengubah dunia. Serangan pertama ini menargetkan kuil-kuil pengendara udara, mengakibatkan punahnya para pengembara udara, dan inilah kenapa pertama kalinya komet itu disebut komet Sozin. Diberi nama oleh negara api dengan nama raja mereka untuk menghormati kemenangan besarnya. Opening episode ini dibuka dengan sequence kejar-kejaran di ibu kota negara api. Salah satu intel Earthbender mendapatkan scroll berisi berita soal rencana perang negara api yang akan menyerang kerajaan bumi. Nah, di sini ini kita ditunjukkan dua binatang-binatang hybrid pertama dari dunia Avatar ini. Yang pertama ada Possum Chicken. Possum Chicken ini memiliki tubuh ayam tapi kepala dan ekornya ini possum. Ada juga yang bergantung terbalik seperti Possum Chicken yang ditampilkan di kartunnya. Terus ada Ostrich Horse, burung besar berkaki dua yang biasanya digunakan sebagai alat transportasi oleh pasukan dan rakyat di kerajaan bumi. Earthbender itu kemudian dibawa ke hadapan Fire Lord Sozin, dan ternyata di-reveal kalau rencana perang itu adalah pancingan doang. Dia sebenarnya nggak mau menyerang kerajaan bumi, dia mau menyerang para pengembara udara. Alasan kenapa Sozin mau menyerang pengendali udara ini sama kayak di animasinya, yaitu karena dia tahu avatar berikutnya akan datang dari kaum pengendali udara. Sozin ingin menghilangkan avatar berikutnya sebelum dia bisa bangkit, dan menghilangkan atau menghapus sepenuhnya siklus reinkarnasi avatar. Saat itu Sozin belum mengetahui siapa Aang secara spesifik, makanya dia membunuh semua pengendali udara supaya nggak ada avatar pengendali udara yang bangkit. Nah, semua scene opening tadi adalah tambahan dari versi live action yang nggak ada di animasi originalnya. Kemudian kita mendapatkan recreation dari opening series animasinya yang ikonik, tapi dengan narasi yang sedikit diubah. Nah, narasi asli dari animasinya ini bakal tetap diucapkan persis kata per kata waktu Grand menceritakan keadaan dunia dari legenda tentang avatar yang menghilang ke Aang. Di versi intro ini yang di-highlight adalah avatar Kyoshi mengendalikan semua elemen, sedangkan kalau di animasinya yang di-highlight adalah avatar Roku. Kyoshi akhirnya bergabung dengan serangkaian panjang avatar spirit lainnya di tangga menuju avatar Heaven. Ada sekitar 21 avatar yang terlihat di sini. Kyoshi, pengendali tanah, menyapa pendahulunya avatar Kuruk dari suku air utara, dan di belakang Kuruk kita bisa melihat ada pendahulunya yaitu pengembara udara avatar Yang Chen, dan di belakang Yang Chen ada pendahulunya avatar Zeto dari negara api. Setelah itu Kyoshi baru diikuti sama Roku di belakangnya. Di sini ini juga terlihat satu avatar yang berdiri sendiri di paling atas, di mana ini mungkin adalah avatar pertama, yaitu avatar One. Setelah intro muncul title card dan judul episode ini, yaitu Aang. Tapi yang pertama dinotis sama fans adalah versi ini nggak memakai konsep atau tema animasinya yang memisahkan tiap season sebagai buku, tapi ya sebagai episode aja. Nah, yang jadi pembeda antara live action dengan animasinya adalah ceritanya ini langsung diurutkan secara kronologis, bukan dengan dikasih flashback kayak di animasinya. Well, sebenarnya nantinya bakal ada flashback juga sih, tapi nanti mungkin di episode-episode berikutnya. Selanjutnya kita dibawa ke kuil udara selatan di mana kita pertama kali bertemu dengan Aang. Di sini dia dikatakan sebagai orang termuda yang mendapatkan marking atau tato pengendali udara. Tato ini didapat seorang airnomad ketika dia sudah mencapai status master dalam ilmu pengendalian udaranya. Detail ini juga ditunjukkan dengan gak ada anak kecil lain yang seumuran Aang ini yang memakai
memakai tato seperti ini. Tatonya pun di sini ada motif-motif dengan desain yang rumit, yang mungkin terinspirasi juga dari tato versi Avatar Aang, nggak polos kayak di animasinya. Pengembara udara di sini sedang bersiap untuk acara festival komet besar atau Great Comet Festival, dan selama persiapan ini, perkumpulan dewan memberitahu Gyatso kalau dia harus segera ngasih tahu Aang kalau Aang adalah Avatar, dan Aang harus meninggalkan kuil udara selatan untuk segera memulai pelatihan avatarnya yang lebih ketat. Gyatso nggak bisa lagi menahan lalu ngasih tahu Aang kalau dia adalah seorang avatar, dimana itu juga yang jadi alasan saat upacara tatonya Aang dilaksanakan bukannya diadakan di Great Hall seperti orang-orang, tapi di depan patung besar Avatar Yangshen, avatar pengendali udara sebelum Aang. Di animasinya sendiri, kemunculan aktif pertama dan satu-satunya avatar Yangshen adalah di episode Sozin's Comet Part 2 The Old Masters, dimana ini adalah sebagai salah satu dari 4 avatar spirit yang berkomunikasi dengan avatar Aang. Scene Aang diberitahu kalau dia adalah avatar juga berbeda dengan di animasinya, dimana kalau di animasi dijelaskan kalau Konsil Pengembara Udara pertama mengetahui kalau Aang adalah avatar ketika dia memilih 4 mainan spesifik dari ribuan mainan lainnya. Keempat mainan ini adalah mainan yang sama yang dipilih oleh avatar masa lalu dari generasi ke generasi ketika mereka masih anak-anak. Dan Konsil ini juga ramai-ramai ngasih tahu kalau Aang adalah avatar secara langsung, bukan face to face dengan Gyatso. Kemudian alasan Aang pergi dari kuil udaranya juga berbeda. Di sini Aang cuma pergi biasa, cuma sekedar cari angin buat menjernihkan pikirannya. Tapi kalau di animasinya, Aang memang sengaja kabur, bahkan sampai ninggalin surat buat Gyatso. Ini terjadi setelah dia ini nguping kalau dia ini harus dipisahkan sama Gyatso dan dikirim ke kuil udara lain. Pas banget Aang pergi, Fire Lord Sozin dan tentara negara apinya ini langsung menyerang kuil udara selatan dan memusnahkan ras pengembara udara yang semuanya ada di sana. Nah, kalau di animasinya, pasukan negara api ini menyerang semua kuil udara di berbagai penjuru dunia secara terpisah dan bersamaan. Tapi di sini, sebelumnya ini ditunjukin kalau semua pengembara udara berkumpul dari seluruh dunia untuk merayakan kedatangan sebuah komet. Ironisnya, komet yang sama ini adalah penyebab dari kematian mereka juga, dan Sozin bisa membantai mereka sekaligus di satu tempat dengan kekuatan dari komet ini juga. Kita kemudian melihat Fire Lord Sozin yang turun tangan langsung melakukan penyerangan. Sebenarnya event penyerangan ini juga merupakan scene tambahan yang nggak diceritakan di animasinya, dimana di animasi kita cuma melihat aftermath setelah Avatar kembali lagi ke kuil udara selatan 100 tahun kemudian, dan yang ditunjukkan dari event penyerangan ini cuma sisa-sisa dari kerangka pasukan negara api dan kerangkanya Gyatso. Terus fakta baru kalau Fire Lord Sozin adalah orang yang membunuh Gyatso secara langsung, ini menambah beban baru buat Aang di versi live actionnya ini, dimana konflik dia dengan negara api secara nggak langsung ini jadi konflik personal dia dengan Sozin dan keturunannya. Nah, kalau kita perhatikan detail dari kostum Sozin ini, terlihat banyak ornamen naga. Di bagian armor dan helmnya ini ada ukiran sisik dan kepala naga. Di lore Avatar sendiri, naga sangat penting buat budaya negara api, karena dikatakan bahwa naga adalah sumber pengendalian api yang asli. Budaya negara api yang berkaitan dengan naga ini juga bisa kita lihat di kamarnya Zuko di kapalnya, yang dindingnya juga dipenuhi ornamen sisik-sisik naga. Seperti yang kita tahu selanjutnya, Aang dan Bison terbangnya apa? Tersapu ombak besar saat badai dan langsung tenggelam. Dia secara instinktual ini mengaktifkan avatar state-nya, mengisolasi mereka berdua supaya nggak tenggelam, dan akhirnya malah membeku selama 100 tahun. Sampai akhirnya mereka ditemukan sama Katara dan Sokka yang lagi mancing, sama seperti di animasinya. Tapi bedanya adalah mereka kebawa arus dan terdampar di dekat bongkahan esnya Aang. Dan Katara yang nggak sadar juga memecahkan bongkahan esnya Aang karena waterbendingnya yang belum jago. Sementara kalau di animasinya, Katara lah yang nggak sengaja mengeluarkan bongkahan es ini saat dia ngamuk-ngamuk sama Sokka abis dengerin komentar-komentarnya Sokka yang seksis. By the way, series ini juga udah dikonfirm kalau Sokka ini bakal dikurangin nih karakter seksisnya. Nah, abis itu Aang keluar sendiri secara tiba-tiba dengan kekuatan avatarnya tanpa penjelasan. Beda dengan animasinya di mana Katara yang secara aktif mau memecahkan esnya dan mengeluarkan Aang pakai bumerangnya Sokka. Tapi malangnya buat Aang, waktu dia keluar dari es, dia mengeluarkan sinar energi ke langit yang membuat keberadaannya diketahui sama Zuko yang ada di dekat sana dan juga menyaksikan sinarnya Aang. Tapi bukan cuma itu, sebelumnya di kamar Zuko ada patung-patung kecil dari avatar terdahulu yang juga bersinar di waktu yang bersamaan ketika avatar keluar dari bongkahan es. Ini ngasih sinyal kalau avatar ini sudah kembali. Ini juga merupakan referensi ke series animasinya di mana Aang yang masuk ke avatar state saat menemukan Gyatso juga membuat patung, lukisan atau bentuk persembahan lainnya untuk avatar ini ikut menyala, yang juga membuat dunia tahu kalau avatar telah kembali. Scene ini sendiri nggak ada di versi live actionnya, so kemungkinan sinyal energi saat Aang keluar dari es inilah yang menjadi penggantinya, yang juga mengaktifkan berbagai patung avatar lain di dunia kalau dilihat dari boneka-boneka avatarnya si Zuko ini. Aang kemudian dibawa ke desanya Katara dan Sokka, di mana Zuko juga menyusul nggak lama setelahnya menuntut agar penduduk
penduduk desa menyerahkan Avatar atau dia akan memporak-porandakan desanya. Ini bikin Aang dengan mulia menyerahkan dirinya untuk melindungi penduduk desa yang lain. Kalau di sini Zuko tahu keberadaan suku Air Selatan karena itu adalah satu-satunya pemukiman di sana dan dia berasumsi kesanalah Aang ada. Tapi kalau di animasinya, Zuko mendapatkan lokasi tepatnya setelah Aang dan Katara ini memicu sinyal dari bangkai kapal negara api yang ada di sana. Bangkai kapal negara api ini juga ada di series ini. Ini merupakan bekas penyerangan pertama negara api ke suku Air Selatan, di mana mereka membantai para waterbender yang ada, termasuk ibunya Katara. Dan karena pembantaian ini, Katara jadi satu-satunya waterbender yang tersisa dan dia harus latihan secara diam-diam di dalam bangkai kapal ini. Satu detail fun yang dihilangkan juga dari live actionnya adalah cara Aang dan Katara ke bangkai kapal ini. Kalau di animasinya, mereka sempat bersenang-senang dengan menunggangi otter penguin atau penguin berang-berang. Tapi di series ini, otter penguin cuma disebutin aja sama Katara waktu dia lagi mendayung perahu sama Sokka di awal episode. Aang kemudian dibawa ke kapal Zuko, dimasukkan ke dalam sel penjara dan sempat ngobrol sama Uncle Iroh. Ini nggak terjadi di animasinya, karena Aang langsung bisa kabur waktu dia lagi dikawal di lorong kapalnya. Tapi di seriesnya, setelah dia dimasukin penjara, Aang di sini menggunakan pengendalian udaranya untuk mencuri kunci dari penjaga dan melarikan diri dari selnya diam-diam. Selain itu, sebelum Aang melarikan diri, dia nggak sengaja ngumpet ke kamar Zuko dan menemukan tongkat glidernya, lalu mencuri buku catatan tentang Avatar punya Zuko. Nah, kalau di versi animasi, Zuko justru menunggu Aang di kamarnya karena dia tahu kalau Aang bakal mengambil tongkat glidernya lagi. Dimana ini berlanjut dengan Aang dan Zuko yang bertarung di kamar itu. Nah, sequence Aang di kapal ini juga terasa singkat banget karena nggak ada pertarungan secara langsung dengan Zuko dan pasukannya. Juga nggak ada momen dia menggunakan Avatar State untuk pertama kalinya. Tapi seperti di versi animasinya, Sokka bersama dengan Appa dan Katara akhirnya membantu Aang untuk kabur dari pasukannya Zuko. Bedanya di sini, Aang nggak dijemput langsung di kapal, melainkan ditangkap di udara saat Aang jatuh karena diserang nih sama Zuko saat dia lagi terbang. Nah, pas mereka kabur, kalau di versi animasinya, Aang melindungi teman-temannya dari serangan apinya Zuko. Tapi di series ini justru Katara lah yang menggunakan waterbendingnya untuk melindungi teman-temannya dari serangan Zuko. Next, tim Avatar yang berhasil melarikan diri kemudian terbang ke bekas rumah Aang di kuil udara selatan, di mana Aang menemukan sisa-sisa peradabannya dan juga kerangka Gyatso. Ini bikin Aang langsung masuk ke Avatar State dengan penuh amarah, tapi kemudian Aang langsung menenangkan dirinya setelah mengingat kata-kata bijak dari Gyatso dan juga mendengar panggilan dari Katara. Dan rasa kehilangan ini jauh lebih sedih dibanding di animasinya, di mana dari awal memang kita udah di-build untuk kenal sama Gyatso dan diperlihatkan kedekatan antara Aang dan Gyatso. Jadi ketika Aang sedih melihat mayat Gyatso, kita jadi ikutan sedih karena kita juga ngelihat bagaimana si Aang ini nangis. Episode ini ditutup dengan Aang yang bertekad untuk memulai perjalanannya untuk menjadi avatar terbaik yang dia bisa. Sementara Zuko baru menggambar poster wajah Aang di kamarnya, menandakan kalau dia semakin getol dan berambisi buat memburu Aang. Dan perjalanan panjang penuh rintangan buat tim Avatar pun dimulai dari sini. So, gimana episode pertama ini? Bagus atau biasa aja atau menurut kalian gimana? Kalau gue sih lumayan suka, cuman yang kurang ada di bagian actingnya si Aang aja. Tapi selebihnya oke banget. So, kita bakal bahas episode kedua nantinya. Dan kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin dari episode pertama ini, ada detail-detail atau easter eggs yang gak gue bahas di sini, silahkan tambahin di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.